I think it's like 0-2 is dangerous score. Gagal di Piala AFF emang gak serta-merta akhir dari segalanya. Ya, lagi-lagi AFF yang dalam kiprahnya memang penuh kejanggalan, kembali menghadirkan momen kontroversial di laga semifinal antara Vietnam versus Singapura. Pertandingan yang digelar di Stadion Jalan Besar Singapura pada Kamis 26 Desember kemarin berlangsung sangat ketat sejak awal pertandingan. Ya, Singapura yang berlaga di depan pendukung setianya mencoba mengambil serangan lebih awal ke gawang Vietnam. Tapi meski kerap menyerang, Singapura pun hampir kecolongan lewat skema Dinh Thanh Binh yang melepaskan gol ke gawang Singapura di menit ke-12. Namun gol tersebut akhirnya dianulir karena para pemain Vietnam memang terjebak offside. Kemudian di menit ke-51, giliran Singapura yang mengancam pertahanan Vietnam, tetapi memang masih bisa diamankan oleh skuad The Golden Star Warriors. Ya, di sini pasukan The Lions nyaris mendapatkan penalti pada menit ke-81. Namun wasit memang menolak memberikan penalti kepada tim tuan rumah seusai mengecek VAR. Nah, keputusan wasit Kim Woo-sung kembali menjadi kontroversi saat menganulir gol Vietnam yang diciptakan oleh Swanson pada menit ke-89. Diketahui wasit Kim mengecek VAR hingga lebih kurang selama 10 menit untuk menentukan gol tersebut sah atau tidak, tapi hasilnya wasit Kim akhirnya menganulir gol Vietnam. Tak sampai di situ, di masa injury time, wasit Kim menunjuk titik penalti sehingga Tin Ling memperdaya kiper lawan untuk membuka skor bagi timnas Vietnam pada menit ke-90 plus 11. Di 3 menit setelahnya, Vietnam kembali memperlebar jarak lewat skema dari sudut kiri, di mana Swanson berlari masuk dan menendang bola ke gawang Singapura untuk kedua kalinya hingga menambah skor menjadi 2-0. Dan kemenangan ini pun menjadi modal buat Vietnam sebelum menjamu Singapura pada leg kedua di Stadion Fitri, meski keputusan kontroversial wasit masih terus menghantui. Usai kemenangan The Golden Star Warriors ini, warga Vietnam pun tiba-tiba kembali menyenggol timnas Indonesia yang padahal sudah tersingkir di ajang tersebut. Ya, netizen Nguyen menyindir tim besutan Sintayong karena kegagalannya melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 dan merasa sombong akan kemenangannya. Tak sampai di situ, mereka juga mengajak Indonesia yang tengah bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka ada di dalam gua. Ayo, jangan menggoda mereka dan biarkan mereka tidur. Mereka sedang bermimpi tentang mimpi WC. Tulis beberapa publik Nguyen. Ya, kemenangan di Vietnam di leg pertama semifinal memang amat dibanggakan oleh publiknya, tak terkecuali oleh sang pelatih Kim Sang-si. Kim Sang-si menilai bahwa timnya beruntung tidak kebobolan saat menghadapi Singapura di semifinal leg pertama tersebut, di mana menurutnya, tim asuhannya dan Singapura telah sama-sama menjalani pertandingan dengan penuh usaha dan menilai kalau Singapura punya tim dengan pemain yang bugar secara fisik dan juga kuat penguasaan bola. Karena itulah ia bangga akan perjuangan anak asuhnya, meski harus dibumbui oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit. Sementara itu di kubu Singapura, pelatih timnas Singapura Sutomo Ogura mengungkapkan kesedihannya usai keuntungan timnya sebagai tuan rumah yang sudah tidak ada. Ya, Singapura diketahui memastikan tempat di semifinal untuk yang kedua kalinya sejak kemenangan mereka di tahun 2012. Terakhir kali The Lions melangkahkan kaki di babak 4 besar adalah pada edisi 2020 di kandang mereka sendiri. Tapi, meski ini merupakan momen yang apik bagi Singapura, tapi mereka tidak bisa memainkan laga kandang di Stadion Nasional yang berkapasitas 55.000 penonton, sebab The Lions harus bermain di Stadion Jalan Besar imbas dari perubahan jadwal ASEAN Cup 2024 oleh Federasi Sepak Bola ASEAN.
Ya, turnamen yang awalnya dijadwalkan dari 23 November hingga 21 Desember itu berubah menjadi 8 Desember hingga 5 Januari mendatang. Yang jelas mundurnya jadwal turnamen tersebut telah mempengaruhi rencana operasional, logistik, dan juga penjadwalan. Karena ini pula, kekalahan akan Vietnam di leg pertama membuat sang pelatih sedih, mengingat persiapan yang dilakukan telah begitu maksimal, namun venue serta jadwal yang ada tak sesuai yang diharapkan, hingga mengakibatkan awal yang buruk di leg semifinal. Melihat situasi ini, sejatinya skenario yang diusung oleh pihak Federasi ASEAN atau AFF seakan sudah ketebak di mata publik. Ya, kejanggalan-kejanggalan yang tercipta bahkan sampai di babak 4 besar ini sampai membuat Vietnam playing victim dan merasa ditipu oleh Singapura. Sebelumnya melalui media Vietnam Soha, mereka menyoroti keputusan Singapura yang memindah kandangnya untuk leg semifinal. Suang menilai bahwa keputusan Singapura cukup aneh sebab stadion Jalan Besar yang dipilih memiliki kapasitas yang lebih kecil ketimbang stadion nasional. Selain itu pun terkait penggunaan rumput sintetis di Stadion Jalan Besar dinilai menyulitkan para pemain Nguyen di leg semifinal ini. Kemudian kalau menilik stadion, karena terbatasnya tempat duduk yang ada, kebutuhan untuk mendapatkan tiket pertandingan pun sangat membludak dalam beberapa hari terakhir kemarin. Ya, memang awalnya FIS berencana memesan sekitar 300 tiket bagi supporter Vietnam untuk masuk ke stadion kemarin. Namun mendekati laga, FAS mengubah rencananya untuk tidak menjual tiket kepada fans tim tandang, melainkan mengalokasikannya ke VFF untuk didistribusikan. Nah, hal itu lantas membuat perwakilan VFF membantah adanya alokasi tiket seperti yang disampaikan oleh FAS. Oleh sebab itu, VFF pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada FAS terkait masalah ini. Ya, terlepas dari itu, legenda Vietnam Bae Ji Won tetap mengingatkan anak asuh Kim Sang-sik untuk tak tinggi hati usai berhasil meraih kemenangan di leg pertama semifinal kemarin. Bae Ji Won memberikan pujian setinggi langit kepada tim besutan Kim, di mana ia juga tak kaget dengan kehebatan bomber naturalisasi milik Golden Star Warriors, yakni Nguyen Swanson. Nah, selain menyoal leg semifinal kemarin, Bae Ji Won juga mengingatkan Swanson dan kawan-kawan untuk tak sombong kepada Indonesia yang telah mereka tumbangkan di babak penyisihan grup. Diketahui Vietnam dan Indonesia saling bentrok pada laga ketiga grup B pada 15 Desember lalu, di mana di laga tersebut pasukan bintang emas sukses menumbangkan tamunya dan gol sematawayang Quang Hai berhasil membawa kemenangan bagi timnya dengan skor 1-0. Ya, mereka memang sudah berhasil membalaskan dendam yang mereka pendam sejak awal tahun ini. Tapi meski begitu, Bae Ji Won mengingatkan agar pemain tak sombong, sebab capaian ke semifinal ini masih belum cukup. Ya, bagi legenda Vietnam tersebut, skuad The Golden Star Warriors harus keluar sebagai juara agar dianggap sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Memang Swanson dan kawan-kawan sudah menaklukkan Indonesia yang merupakan tim kuat, namun mereka diingatkan untuk tak boleh lupa ada tim hebat lainnya yang bernama Timnas Thailand.